Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok P akan membahas mengenai menganalisis fluktuasi ekonomi menggunakan model agregat demand dan agregat supply. Sebelum itu kita harus mengetahui apa itu fluktuasi ekonomi. Fluktuasi ekonomi adalah kenaikan dan penurunan aktivitas ekonomi secara relatif dibanding dengan tren pertumbuhan jangka panjang dari ekonomi. Fluktuasi dalam jangka pendek disebut dengan siklus bisnis, di mana tidak beraturan dan tidak dapat kita prediksi. Untuk menganalisis fluktuasi ekonomi, kita dapat menggunakan model agregat demand dan agregat supply. Permintaan agregat atau agregat demand, atau yang bisa kita singkat AD, adalah seluruh permintaan terhadap barang dan jasa yang terjadi di dalam suatu perekonomian, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Sedangkan penawaran agregat atau agregat supply yang bisa kita singkat AS adalah jumlah seluruh barang akhir dan jasa-jasa di dalam perekonomian yang dijual atau ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan pada berbagai tingkat harga. Sedangkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi permintaan agregat diantaranya yaitu boomingnya pasar saham, iklim investasi yang kondusif, insentif fiskal, depresiasi nilai tukar, jumlah uang yang beredar nominal, jumlah obligasi pemerintah, defisit tertimbang, hingga pemanfaatan tenaga kerja secara penuh. Adapun penawaran agregat terdiri dari besarnya angkatan kerja yaitu atau size of the labor force, kemudian besarnya stok kapital atau size of capital stock, keadaan atau tingkat teknologi yaitu stage of technology, tingkat pengangguran alamiah atau natural rate of unemployment, dan yang terakhir yaitu harga faktor-faktor produksi. Pada grafik AD dan AS bisa kita lihat bahwa di sini kita memiliki top kurva di mana sumbu horizontalnya ditunjukkan oleh variabel Y yakni output nasional atau PDB, kemudian untuk sumbu vertikal ditunjukkan oleh P yakni tingkat harga. Untuk tingkat harga yang digunakan di sini merupakan tingkat harga umum. Di sini kita bisa melihat bahwa ada memiliki kemiringan yang negatif, sedangkan pada SRAS atau penawaran agregat jangka pendek memiliki kemiringan positif. Selanjutnya adalah interaksi antara kurva AD dan AS. Misalkan terdapat suatu kejadian yang menggeser kurva AD dan atau AS. 4 langkah dalam menganalisis fluktuasi ekonomi yaitu: pertama, tentukan kejadian apa yang menggeser kurva AD atau AS. Kedua, tentukan apakah kurva AD atau AS bergeser ke kiri atau ke kanan. Ketiga, gunakan gambar kurva AD AS untuk mengetahui dampaknya terhadap perubahan Y dan P. Dan yang terakhir, gunakan gambar kurva AD AS untuk mengetahui bagaimana ekonomi berubah dari keseimbangan jangka pendek ke jangka panjang. Contoh kasusnya di sini yaitu kehancuran pasar saham. Kehancuran pasar saham akan mempengaruhi konsumsi masyarakat atau C menjadi lebih rendah dan akan mengakibatkan kurva agregat demand atau AD bergeser ke sebelah kiri dari AD1 ke AD2. Lalu, keseimbangan pada jangka pendek akan turun dari A ke B. Kemudian, harga dan PDB atau P dan Y akan menjadi lebih rendah dan pengangguran akan menjadi lebih tinggi. Selanjutnya, harga atau P akan turun kembali, SRAS akan bergeser ke sebelah kanan dari SRAS1 ke SRAS2 sampai pada keseimbangan jangka panjang yang baru yaitu di C, dan pada akhirnya Y atau PDB dan pengangguran akan kembali ke posisi awal. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.